Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Lasarus Diamat, SOS MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif, untuk memberikan kesempatan kepada saya dan juga teman-teman lainnya untuk dapat mempresentasikan hasil proposal yang telah dikerjakan sebelumnya. Dalam pengerjaan proposal ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama, Bapak Dr. Randus Blajan Kongrazus, MA, serta Ibu Leni Esbire Manoe, SOS MSI. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas 3 bagian pokok dalam pembahasan atau presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan, tujuan tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Sedangkan tujuan pustaka meliputi kajian penelitian terdahulu, kajian konseptual, kajian teoretik, serta kerangka berpikir. Dan yang ketiga, metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis penelitian, teknik penentuan analisis, subjek penelitian, fokus penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik keabsahan dan validitas data. Latar belakang yang pertama meliputi, seperti kita ketahui bersama bahwa kebudayaan yang ada dalam setiap daerah pasti memiliki nilai dan moralnya masing-masing. Begitu pula dengan makna yang ada terkandung di dalamnya, pasti memiliki nilai tersendiri. Setiap budaya pasti yang ada memiliki cara dan tata kelola dalam melaksanakan serta menunjukkan atau sebagai penunjang dalam kegiatan sehari-hari setiap masyarakat atau budaya ada. Budaya merupakan hasil cipta dan rasa yang dikerjakan oleh manusia, sebab budaya menunjukkan atau memberikan jalan kepada masyarakat bagaimana nilai dan norma yang ada dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Begitu pula halnya dengan masyarakat Sabu yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana kebudayaan serta tradisi yang ada dalam masyarakat Sabu masih dijunjung dan dipegang teguh oleh masyarakat Sabu. Masyarakat Sabu sebagian percaya bahwa dalam proses pelaksanaan setiap tradisi memiliki makna serta pesan moral yang ada di balik adat istiadat tersebut. Masyarakat Sabu dalam kehidupannya masih memiliki nilai-nilai yang telah diwariskan kepada masyarakat Sabu oleh para leluhur sebelumnya. Setiap tradisi yang dilaksanakan akan berkaitan dengan hidup. Dalam proses pelaksanaan masyarakat Sabu dalam melaksanakan tradisi tersebut pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, baik berupa upacara kelahiran, perkawinan, serta upacara kematian. Sebab dalam pelaksanaannya, masyarakat Sabu percaya bahwa tradisi yang ada bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan mempunyai nilai-nilai yang bersifat sangat sakral, baik dari niat, tujuan, bentuk upacara, tata pelaksanaan, maupun perlengkapannya. Sebab karena sifatnya sangat sakral, itu tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan oleh siapapun juga. Masyarakat Sabu percaya bahwa dalam kehidupan masyarakat Sabu bahwa ketika orang mati atau orang meninggal dunia, dia masih berada dalam dunia ini, sehingga masyarakat Sabu percaya harus dilaksanakan suatu tradisi atau suatu acara ritual yang dapat menunjukkan jalan
kehidupan bagi setiap orang yang telah meninggal tersebut. Inilah yang membuat peneliti merasa tertarik dengan kebudayaan serta tradisi yang ada dalam masyarakat Sabu tersebut, di mana tradisi yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Sabu dalam menunjukkan jalan bagi setiap orang yang telah meninggal biasa disebut dengan tradisi Ledo Hau. Bahwa dalam tradisi tersebut, dalam pelaksanaannya tidak disembarangan dilakukan, baik itu berupa waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya. Sebab dalam pelaksanaannya sendiri, masyarakat Sabu percaya bahwa hanya sebagian orang yang memiliki kedudukan tinggi berupa keturunan bangsawan serta kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tradisi Ledo Hau hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Sabu, salah satunya masyarakat Sabu yang ada di desa Tinglete, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raya Jua, di mana masyarakat tersebut merupakan penduduk asli yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Setiap tata upacara adat masyarakat Sabu mempunyai makna tersendiri dalam pelaksanaannya di setiap wilayah yang ada di Pulau Sabu sendiri. Bahwa pelaksanaan tersebut atau tradisi Ledo Hau memiliki makna yang membawa nilai moral bagi setiap masyarakat dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Namun setiap makna yang diberikan dalam tradisi tersebut pasti dipahami oleh setiap masyarakat, itu berdasarkan tingkat penentuan serta pengetahuan yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik dengan makna serta nilai yang ada dalam tradisi tersebut. Ini dapat kita buktikan dengan bahwa tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Sabu, baik dari masyarakat Sabu sebelumnya dan masyarakat Sabu sekarang. Apakah nilai dan moral yang diberikan dalam tradisi tersebut masih dipahami sama oleh masyarakat tersebut, ataukah mempunyai pergeseran nilai serta makna yang ada di dalam tradisi tersebut? Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik dengan topik atau penelitian yang akan diteliti selanjutnya, yaitu mengenai makna yang ada dalam tradisi tersebut. Seperti kita ketahui bahwa makna yang ada dalam setiap tradisi merupakan suatu pemberian nilai atau sesuatu yang diberikan orang kepada sesuatu yang dianggap mempunyai nilai serta mempunyai suatu peristiwa penting dalam kejadian tersebut. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan dan tumbuh berkembang di dalam kehidupan masyarakat, lama-lama berubah menjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan cara bagaimana orang bertindak dan melakukan segala sesuatu yang dapat mengikat seseorang atau membuat ketertarikan seseorang. Sehingga dengan demikian terdapat berbagai cara untuk mengetahui kebudayaan sesungguhnya. Berbicara tentang kebudayaan pasti tidak terlepas dari namanya tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang ada dan yang sudah ada yang diwariskan kepada setiap orang dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat tersebut. Sehingga tradisi yang ada menjadikan masyarakat menjadi berpatokan kepada apa yang akan dia kerjakan dan bagaimana tradisi tersebut membentuk kebiasaan dalam masyarakat tersebut.
Johnson sendiri mencoba mengungkapkan beberapa pandangan yang menjelaskan bahwa teori atau konsep tentang makna yang dianggap relevan dengan pemecaan tanda dalam penelitian ini. Yang pertama, makna ada dalam diri manusia sehingga makna sebenarnya tidak melekat pada tanda bahasa, atau melainkan makna diberikan oleh manusia sebab yang dapat memberikan makna adalah manusia kepada tanda atau bahasa yang menjadi salah satu fungsi dari keberadaan makna tersebut yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, makna membentukkan acuan. Kehadiran makna sendiri mengacu pada objek tertentu, makna yang memungkinkan keterhubungan antara tanda bahasa dan objek yang dilambangkannya. Ketiga, makna tidak terbatas jumlahnya. Artinya bahwa tanda boleh terbatas tetapi makna yang diberikan tidak bisa. Yang makna yang terkandungnya tidak terbatas sebab makna yang ada dalam pemberiannya dapat diberikan oleh siapapun juga sebatas pengetahuan dan kemampuan orang tersebut. Makna dapat digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, di mana makna tersebut didapatkan dari penjelasan atau kamus yang ada. Sedangkan makna konotasi merupakan makna yang bersifat publik. Terdapat sejumlah kata yang bermakna denotasi, namun juga bermakna konotasi yang lebih bersifat pribadi, yakni di luar rujukannya atau objektivitasnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa makna konotasi bersifat makna subjektif daripada makna denotasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Sabu meyakini bahwa simbol yang ada dalam upacara tersebut mempunyai nilai tersendiri sebab simbol mengacu pada sesuatu yang berarti mencocokkan, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sembolei, yang berarti mencocokkan. Dari kedua aspek inilah yang menjadi sembola, sehingga dalam penggunaan istilah sembolei menunjuk pada proses penggabungan dua bagian yang memiliki kemiripan satu sama lainnya. Setiap manusia memerlukan sarana atau media untuk berkomunikasi. Media terutama dalam bentuk simbolis sebagai pembawa maupun pelaksanaan makna atau pesan yang hendak dikomunikasikan. Oleh karena itu, tiap simbol memiliki makna dianggap memiliki proses komunikasi. Boleh juga dikatakan sebagai serangkaian aktivitas pemaknaan simbol, baik itu dalam konteks pengiriman maupun penerimaan simbol yang berwujud pesan-pesan. Dalam tradisi Ledohau sendiri, tradisi Ledohau merupakan tradisi di mana dalam pertunjukannya biasanya ditampilkan secara berkelompok atau berpasangan antara penari pria dan wanita. Jumlah penari biasanya terdiri dari 3-5 orang, artinya penari pria 3-5 orang, penari wanita 3-5 orang. Dalam kehidupan masyarakat Sabu sendiri, makna yang diberikan kepada masyarakat pasti mempunyai nilai serta moral yang ada dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Seperti dijelaskan oleh George Hermit mengatakan bahwa makna yang ada ditentukan oleh pemberian makna tersebut, di mana itu didasarkan pada pemikiran diri sendiri dan masyarakat. Di mana dalam teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa setiap makna yang ada mempunyai nilai serta pesan-pesan yang didapatkan melalui komunikasi atau interaksi sosial yang ada dalam masyarakat.
George Hermet menggambarkan bagaimana pikiran individu dan diri individu berkembang melalui proses sosial, menganalisa pengalaman dari sudut pandang komunikasi sebagai esensi dari tatanan sosial. Sehingga dalam pelaksanaannya, makna yang diberikan berkembang dalam proses sosial komunikasi dan tidak dapat dipahami sebagai proses yang terpisah dengan simbol atau sesuatu yang ada dalam makna tersebut. Makna bersamaan selalu terjadi melalui pengambilan peran. Untuk menyelesaikan suatu tindakan, pelaku harus menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Pelaku dipandang sebagai sosial ketika hanya tidak memberikan respon terhadap orang lain, melainkan juga telah berkembang di dalam perilaku orang lain. Dalam interaksi simbolik, makna mempunyai nilai pesan serta tingkat komunikasi yang didapatkan itu berdasarkan pada apa yang kita pahami sebagai cara untuk dapat berkomunikasi. Sehingga dalam berkomunikasi kita harus mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi dan bagaimana kita dalam berkomunikasi, sehingga respon yang ada diberikan dapat disampaikan atau respon yang diberikan melalui informasi dapat ditangkap oleh orang lain. Oleh sebab itu, teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa manusia mempunyai berbagai cara dalam menyikapi berbagai simbol yang ada. Oleh sebab itu, teori interaksi simbolik sendiri menjelaskan bahwa manusia mempunyai tingkat pengetahuan bagaimana dia dapat menjelaskan atau memahami sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, ketika kita berjabat tangan dengan orang lain, kita dapat menjelaskan bahwa interaksi simbolik yang ada dalam berjabat tangan menyatakan bahwa makna yang terkandung dalam berjabat tangan merupakan makna persetujuan. Sedangkan dalam komunikasi tersebut mempunyai pesan atau moral yang ingin disampaikan dalam hubungan kerjasama tersebut. Begitu pula dengan masyarakat Sabu yang ada dalam kegiatan tradisi Lehau, pasti dalam pelaksanaannya memiliki makna atau makna yang memiliki simbol atau makna yang terkandung di dalam pelaksanaan upacara tradisi Lehau tersebut. Sebab ketika dalam tradisi Lehau tersebut, masyarakat harus memperhatikan tata dan cara pelaksanaannya dengan berpatokan pada apa yang telah disepakati bersama. Yang berikutnya berkaitan dengan jenis penelitian dan pendekatan. Jenis metode yang digunakan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, di mana dalam ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Persoalan kedalaman data lebih ditekankan dibandingkan banyaknya data. Sehingga dalam menentukan serta mendapatkan sumber dalam meningkatkan atau menjelaskan kevaliditas dari penelitian ini dibutuhkan begitu banyak sumber yang berupa sumber primer dan sumber sekunder. Data yang diambil dan analisa adalah data yang bersumber dari data primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari responden atau objek yang diteliti dengan cara mewawancarai respon untuk mendapatkan data mengenai tradisi tersebut, di mana wawancara mendalam merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus guna mendapatkan informasi dari responden. Data sekunder sendiri merupakan data yang didapatkan melalui diperoleh dari kantor, buku, internet, atau pihak lain yang berhubungan langsung dengan objek dan tujuan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai pembanding dengan data primer untuk meyakinkan kebenaran hasil penelitian. Dalam teknik pengumpulan data itu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.
Teknik wawancara sendiri atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menunjukkan begitu pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Sedangkan teknik dokumentasi adalah di mana pengumpulannya berdasarkan sumber tertulis yang berupa arsip dan termaksud juga tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, dalam pengajuan proposal ini, peneliti akan dalam proposal ini atau kesimpulan ini, peneliti masih merasakan adanya begitu kekurangan serta hal-hal yang harus diperhatikan atau yang masih dapat dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya, di mana peneliti masih memerlukan penelitian selanjutnya dalam mengidentifikasi dari penelitian ini agar hasil yang diperoleh benar-benar valid. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melanjutkan penelitian selanjutnya berupa penelitian secara langsung, di mana agar penelitian ini dapat benar-benar terbukti kebenarannya. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih.